hanya dengan Rp15.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Wa ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung di mana saja Anda berada, ibu-ibu, emak-emak, anggota Majelis Taklim Al-Ikhlas Jatibening Estate di Bekasi, melalui Zoom, melalui radio, melalui streaming, melalui Facebook, melalui Instagram, melalui YouTube, dan juga para pemirsa TV, beberapa TV, Persada TV, Niaga TV, dan yang lain-lainnya, para netizen melalui akun manapun di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, kembali kita berjumpa untuk melanjutkan kajian kitab At-Tadhkirah susunan Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala. Kita sedang membicarakan masalah hisab. Salah satu di antara yang akan terjadi dalam proses hisab adalah adanya banyak saksi atas diri kita, atas amal-amal kita. Yang menjadi saksi bukan sekedar makhluk-makhluk hidup menurut versi kita. Yang jelas Allah menjadi saksi, kemudian para malaikat menjadi saksi, dan beberapa orang menjadi saksi. Ada juga benda-benda yang kita anggap mati. Itu menjadi saksi atas diri kita, atas amal yang kita lakukan, baik yang baik ataupun yang buruk. Benda mati tersebut diantaranya adalah tanah yang kita pijak ini, tempat kita hidup di muka bumi ini. Ini juga akan menjadi saksi atas diri kita, termasuk tubuh kita sendiri, lengan kita, tangan, kaki kita, daging kita, tulang kita, indera kita, semuanya bersaksi atas diri kita. Termasuk waktu yang kita sedang jalani ini. Malam, siang, pagi. Mereka akan memberikan kesaksian atas amal yang kita lakukan di waktu-waktu tersebut. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam Al-Quran surah Qaf ayat yang ke-21, Allah menyatakan waja'at kullu nafsim ma'aha sa'iqu wa syahid, dan datanglah setiap jiwa pada hari kiamat nanti ma'aha sa'iqun, dia akan disertai dengan sa'iq wa syahid dan saksi. Sa'iq itu yang menggiring atau menuntun kita. Syahid ya saksi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Berkata Abu Hurairah, qara'a Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam hadhil ayah. Yauma idzin tuhadditsu akhbaruha. Qal atadruna ma akhbaruha? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Qal fa inna akhbaraha
an tashhada ala kulli abdin aw ummatin ala kulli abdin aw amatin bima amila ala dhuhriha taqul umila yawma kadha wa kadha fahadhihi akhbaruha. Kata Abu Hurairah, suatu hari Rasul alaihi salatu wasallam bacakan ayat ini. Ayat yang terdapat dalam surah Al-Zalzalah ayat yang keempat. Allah berfirman di ayat tersebut, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu bumi akan memberitahukan tentang kabar-kabarnya, tentang berita-beritanya. Lalu berkata Rasul alaihi salatu wassalam, tahukah kalian apa berita yang akan disampaikan oleh bumi tersebut? Para sahabat berkata, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Inilah adab ketika ditanya perkara agama. Terus yang bertanya adalah seorang yang berilmu seperti Rasul alaihi salatu wassalam. Mereka tidak sotoy menjawab. Dikembalikan Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Lalu beliau Rasul alaihi salatu wassalam menyatakan sesungguhnya berita yang disampaikan oleh bumi tersebut adalah dia menyaksikan semua yang dilakukan oleh seorang hamba, baik laki-laki ataupun perempuan, yang dilakukan di atas muka bumi ini. Nanti bumi ini akan berkata, telah dilakukan di atas tanahku atau di atas diriku pada hari ini, perbuatannya begini. Maka itulah beritanya. Berkata Imam At-Tirmidzi, haditsun hasanun sahihun gharib. Kata At-Tirmidzi, hadis ini hadis yang hasan sahih dan gharib. Jadi bumi yang kita injak pun menjadi saksi atas amal yang kita lakukan, baik amal yang baik ataupun amal yang buruk. Tak ada makhluk hidup yang kita lihat. Makhluk hidup selalu ada yang selalu melihat kita, yaitu para malaikat. Para malaikat bukan 1-2 malaikat, tapi banyak, lebih dari 5 malaikat. Kanan kiri ada raqib atid. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tak ada satupun kata yang terucap keluar dari mulut kecuali di sampingnya ada raqib dan atid. Di depannya ada, depan belakangnya ada malaikat hafadhah. Lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Bagi setiap orang ada malaikat penjaga di depannya dan di belakangnya yang menjaga, melindungi atas perintah Allah. Belum lagi malaikat qarin. Ma minkum min ahadin illa wukila ilaihi qarinum minal jin wa qarinum minal malaikah. Tak ada seorang pun di antara kalian kecuali diutus kepada orang itu qarin dari bangsa jin dan bangsa malaikat. Jadi tidak pernah kita bersendirian selamanya dimanapun. Selalu malaikat itu mengelilingi kita. Dan kelak mereka akan memberikan kesaksian atas apa yang mereka lihat dari diri kita, dari amal kita. Selain itu bumi yang kita injak ini pun jadi saksi. Imam Abu Nuaim meriwayatkan hadis yang sanadnya sampai kepada Ma'qal bin Yasar bahwa Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, laisa min yaumin ya'ti 'ala ibni Adam illa yunadi fihi
Ya bna Adam ana khalqun jadid wa ana fima ta'malu alaika ghaddan syahid fa'mal fiyya khairan asyhadu laka bihi ghaddan fa inni law qad madaitu lam tarani abadan wa yaqulu al-lailu mithla dhalik. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, tidak ada satupun hari yang datang dalam kehidupan Bani Adam kecuali hari tersebut akan berseru, akan berkata, ini hari waktu nih, siang harinya. Apa yang diserukan oleh hari tersebut, waktu di siang hari tersebut, dia berkata, wahai anak Adam, aku ini makhluk baru yang hanya hidup di hari ini. Berbeda dengan hari kemarin. Hari kemarin adalah hari yang lain. Hari ini adalah hari yang berbeda dengan kemarin. Hari kemarin gak akan mungkin bisa kembali dalam kehidupan kita. Hari ini adalah waktu yang sedang kita jalani. Hari ini nanti akan berlalu. Esok adalah hari yang lain, yang berbeda dengan hari ini. Setiap hari si waktu tersebut berseru, wahai anak Adam, aku adalah makhluk yang baru. Dan aku terhadap amal yang kamu lakukan akan menjadi saksi atas dirimu esok. Esok itu nanti pada hari kiamat. Maka beramallah di hari ini dengan amal kebaikan. Aku akan menjadi saksi bagimu di hari ini pada hari kiamat nanti. Dan sesungguhnya seandainya aku telah berlalu, hari ini nanti akan berlalu maghrib. Kalau aku berlalu, engkau tidak akan pernah berjumpa lagi denganku selama-lamanya. Jadi nanti maghrib berlalu nih hari ini, nah malam pun seusai maghrib akan berkata dengan perkataan demikian. Malam pun atau siang pun, pokoknya waktu yang kita jalani setiap hari itu berseru demikian, dan kelak mereka akan menjadi saksi atas diri kita terhadap amal-amal yang kita lakukan. Berkata Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, man sajada fi mawdi'in inda syajarin aw hajarin syahida lahu indallahi yaumal qiyamah. Siapa orang yang bersujud di suatu tempat, di samping pohon atau batu, maka tempat itu akan menjadi saksi di sisi Allah pada hari kiamat. Bahkan Abu Khalid radhiyallahu an berkata, aku mendengar Abu Isa Yahya bin Rafi berkata, aku mendengar Uthman radhiyallahu anhu ketika membacakan ayat waja'at sakratul mauti bil haqq, dan datanglah sakaratul maut dengan sebenarnya. Itu surah Qaf. Juga ayat berikutnya waja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqu wa syahid. Datanglah setiap jiwa disertai dengan sa'iq dan syahid. Berkata Uthman, sa'iqun yasuquha ila amrillah wa syahidun liyashhada 'alaiha bima umilat. Maksud sa'iq adalah malaikat yang akan menggiring orang tersebut kepada pengadilan Allah Azza wa Jalla, dan syahid atau saksi akan memberikan persaksian terhadap apa yang diamalkan. Jadi malaikat pun akan menjadi saksi. Malaikat mana?
malaikat qarin. Sebagaimana beberapa ayat setelah ayat ini masih dalam surah Qaf, Allah berfirman, wa qala qarinuhu hadza ma ladayya atid. Berkatalah malaikat qarin, hadza ma ladayya atid. Inilah catatan yang ada di kedua tanganku. Jadi akan diberikan persaksian oleh malaikat tersebut. Bahkan harta pun akan memberikan kesaksian atas amalan yang kita lakukan dengan harta tersebut. Dipakai apa? Dari mana? Untuk apa? Sebagaimana hadis riwayat Imam Muslim yang diterima dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dari Nabi alaihi salatu wassalam, wa inna hadzal mala hadarun hulwun wa ni'ma sahibul muslim huwa liman a'ta minhu al-miskina wal yatima wa ibn as-sabil aw kama qala wa innahu ma ya'khudhuhu bi ghairi haqqihi kalladhi ya'kulu wa la yashba' wa la yakunu alaihi syahidan yaumal qiyamah. Sesungguhnya harta ini hijau dan manis. Pokoknya menggiurkanlah. Semua orang tergiur dengan harta. Dan sebaik-baik pemilik harta bagi seorang muslim adalah orang yang memberikan sebagian hartanya kepada orang-orang miskin, kepada anak-anak yatim dan ibnu sabil. Dan sungguhnya siapa orang yang mengambil harta tanpa hak, maka orang tersebut ibarat orang yang makan tapi tak pernah kenyang. Dan kelak harta itu akan menjadi saksi atasnya pada hari kiamat. Juga sudah kita pernah terangkan, tidaklah seorang muadzin mengumandangkan azan, lalu suara azannya itu terdengar oleh jin ataupun manusia ataupun pohon ataupun batu atau benda-benda lain, kecuali semua benda tersebut akan menjadi saksi bagi si muadzin tersebut pada hari kiamat. Berdasarkan hal itulah maka ternyata benda-benda mati yang menurut persepsi kita mati, seperti pohon, seperti batu, seperti tanah, bahkan waktu yang berlalu dalam kehidupan kita, semuanya itu akan menjadi saksi dan memberikan kesaksian kepada kita. Maka berkata mu'allif, fatafakkar ya akhi wa in kunta syahidan adalan bi annaka mashhudun alaika fi kulli ahwalika min fi'lika wa maqalika wa 'adhamu syuhud ladaika al-mutalli alaika alladhi la takhfa alaihi khafiyatu 'ainin wa la yaghibu anhu zamanun wa la 'ain. Maka berfikirlah engkau wahai saudaraku, sekalipun engkau adalah seorang saksi yang adil, tapi ingat engkau kelak akan dipersaksikan, akan diberikan kesaksian atas dirimu dalam seluruh keadaanmu, baik dari perbuatanmu ataupun dari ucapanmu. Semua nanti akan memberikan kesaksian. Dan seagung-agung saksi bagimu adalah Allah Azza wa Jalla yang selalu memperhatikan engkau, yang tak pernah ada sesuatu pun yang tersembunyi, yang tak pernah ada sesuatu pun yang
luput, baik menyangkut waktu ataupun tempat ataupun amalan yang kamu lakukan. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Quran dalam surah Yunus ayat 61. وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ. Kata Allah, tidak ada وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ, tidak ada satu amal pun yang kamu lakukan kecuali kami akan menjadi saksi atas kalian ketika kalian melakukan perbuatan tersebut. Maka kata mu'allif fa'mal amala man ya'lamu annahu raji'un ilaih wa qadimun alaih yujaza 'ala as-saghiri wal kabir wal qalili wal kathir. Subhanahu la ilaha illahu. Maka beramalah engkau dengan amalan orang yang meyakini bahwa dia itu akan kembali kepada Allah, kembali datang menghadap Allah, lalu dibalas atas seluruh amal yang dilakukannya, baik kecil ataupun besar, sedikit ataupun banyak. Maha suci Allah yang tidak ada sesembahan yang hak selain Dia. Tidak ada satupun yang menjadi saksi atas seorang hamba di dunia kecuali dia pun akan menjadi saksi di akhirat. Tak ada satupun orang yang diberikan persaksian oleh makhluk di dunia dengan sebuah persaksian kecuali orang itu pun akan memperoleh persaksian yang sama di akhirat nanti. Apa yang dialami, dirasakan, dilakukan di dunia itu akan terus sampai ke akhirat. Sebagaimana sebuah hadis dari Ibnu Mubarak rahimahullahu ta'ala yang sanadnya sampai kepada Sulaiman bin Rashid annahu balaghahu anna imra'an la yashhadu ala syahadatin fid dunya illa syahida biha yaumal qiyamah ala ru'usil ashhad wala yamtahidu 'abdan fid dunya illa imtadahahu yaumal qiyamah ala ru'usil ashhad. Telah sampai berita kepadanya sebuah riwayat bahwa seseorang tidaklah bersaksi atas sebuah persaksian di dunia kecuali dia pun akan bersaksi dengan persaksian tersebut pada hari kiamat di hadapan seluruh para saksi yang lain. Dan tidaklah memuji seorang hamba di dunia, tidaklah seseorang memuji seorang hamba di dunia kecuali dia pun akan memuji orang itu di hari kiamat di hadapan seluruh saksi yang lain. Oleh karena itulah apabila seseorang, apalagi di zaman sekarang, zaman ketika IT atau IT itu informasi teknologi informasi begitu canggih, orang berkata, menulis, melakukan amalan di tempat sepi sendirian bisa langsung tersaksikan oleh jutaan orang di seluruh dunia di waktu yang bersamaan. Dia tidak pernah muncul di hadapan semua orang, tapi semua orang bisa menyaksikan omongan dia atau perbuatan dia, ya enggak, baik yang baik ataupun yang buruk. Melalui internet, melalui media sosial, semua orang memberikan kesaksian.
akan baik buruknya orang itu. Dilihat dari postingannya. Banyak orang yang sering mencari sensasi untuk mencari perhatian. Dan sensasinya berupa keburukan. Semua orang atau mayoritas orang mencela, mencaci, memberikan kesaksian buruk tentang orang tersebut. Itu pun kelak akan terjadi di akhirat. Maka apa yang diungkapkan dalam riwayat yang barusan sesuai selaras dengan apa yang diterangkan dalam sebuah ayat yang terdapat dalam surah Az-Zukhruf ayat yang ke-19. Berfirman Allah Azza wa Jalla, "Satuktabu syahadatuhum wa yus'alun." Persaksian mereka itu akan ditanya, akan dicatat, dan mereka kelak akan ditanya. Tak ada satupun ucapan atau perbuatan yang luput dari catatan. Allah berfirman dalam surah Qaf tadi, ayat yang ke-18, "Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid." Tidak ada satupun kata yang terucap dari mulut, yang keluar dari mulut, kecuali di sampingnya ada raqib dan ada atid. Jadi apa yang dicatat itu kelak akan dikemukakan di hadapan orang yang mengamalkan amalan yang dicatat tadi. Ingat bahwa apa yang dilakukan oleh kita, baik yang baik ataupun yang buruk, semuanya akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat nanti dan juga akan diberikan balasan. Termasuk juga apa yang dilakukan oleh umat kelak akan dipertanyakan respon dari umat tersebut kepada para nabi yang diutus ke umat tersebut. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran, dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-6, Allah menyatakan, "Falanas'alanna alladhina ursila ilaihim, walanas'alanna al-mursalin, falanaqussanna alaihim bi'ilmin wa ma kunna ghaibin." Kata Allah Azza wa Jalla, kami pasti akan bertanya kepada orang-orang yang dahulu kepada mereka diutus para rasul. Dan kami pasti akan bertanya kepada para rasul. Dan kami pasti akan mengisahkan kepada mereka berdasarkan ilmu. Dan kami sama sekali tidak jauh dari mereka. Itulah firman Allah Azza wa Jalla yang terdapat dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-6. Jadi apa yang dilakukan oleh para umat yang diutus kepada mereka, para nabi, para rasul, itu ditanya nanti. Para rasul ditanya tentang umat yang mereka diutus ke umat itu, bagaimana respon mereka. Sampai dalam surah Al-Hijr ayat 92 pun Allah menyatakan, "Fawarabbik lanas'alannahum ajma'in." Maka demi Rabbmu kami pasti akan bertanya kepada mereka semuanya. Pertanyaan ini dimulai dari pertanyaan kepada para nabi alaihimussalatu wassalam. Maka dikatakan, "Madza ujibtum?" Bagaimana kalian direspon oleh umat kalian? Maka
Dijawab, kanu qad alimu walakin dhahabat uquluhum wa azubat afwahuhum wa nasau min syiddatil haul wa azimil khutab wa su'ubatil amr. Mereka sudah mengetahui tapi akal mereka hilang. Pemahaman mereka itu menjauh. Mereka lupa terhadap dahsyatnya kengerian hari kiamat, keagungan atau dahsyatnya pembicaraan yang kelak akan terjadi pada hari kiamat dan amat sangat sulitnya kondisi pada hari itu. Para nabi tersebut menjawab, la ilma lana innaka antal allamul ghuyub. Kami tidak memiliki ilmu karena sesungguhnya engkau allamul ghuyub. Makna allamul ghuyub adalah yang maha mengetahui segala sesuatu yang gaib. Kemudian didekatkanlah mereka, para nabi tersebut. Disuruhlah Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Semua nabi nanti akan ditanya tentang hal tersebut, termasuk Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam, yang beliau itu disembah oleh umat yang datang kemudian. Ditanya, apakah kamu dahulu berseru kepada manusia, sembahlah aku dan ibuku? Kata Nabi Isa, tidak. Kalau aku mengatakannya, engkau pasti telah mengetahuinya. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Engkau mengetahui apa yang ada dalam diriku, aku tidak mengetahui apa yang ada dalam dirimu. Innaka anta 'allamul ghuyub. Sungguhnya engkau yang maha mengetahui terhadap perkara-perkara gaib. Walhasil para nabi nanti pun akan ditanya tentang respon dari umat yang mereka dakwahi, dan sebaliknya umat pun kelak akan ditanya tentang respon mereka kepada para nabi, dan para nabi kelak akan menjadi saksi atas respon dari umatnya tersebut. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaji'un nabiyyu yaumal qiyamah wa ma'ahu rajul wa yaji'un nabiyyu wa ma'ahu rajulan wa yaji'un nabiyyu wa ma'ahu thalathah wa aktsaru min dzalik wa aqal, fayuqalu lah hal ballaghta qaumak fayaqul na'am fayud'a qaumuh fayuqal hal balaghakum fayaquluna la fayuqalu man yashhadu lak fayaqulu Muhammadun wa ummatuhu sallallahu alaihi wasallam fatud'a ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fayuqal hal ballagha hadha fayaquluna na'am fayaqulu wa ma ilmukum bidzalik fayaquluna akhbarana nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam bidzalik anna ar-rusula qad ballaghu fa saddaqnahu qala fadzalika qauluhu ta'ala wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Kata Nabi SAW, nanti akan datang seorang nabi pada hari kiamat. Dia hanya didampingi oleh seorang pengikut. Ada lagi seorang nabi hanya memiliki 2 pengikut. Ada lagi seorang nabi hanya memiliki 3 pengikut. Ada yang lebih, ada yang kurang. Pokoknya semua nabi digiring atau diikuti oleh para pengikutnya, berapapun jumlah mereka.
Maka ditanya para nabi tersebut, apakah kamu sudah menyampaikan risalahku kepada umatmu? Para nabi itu kemudian menjawab, iya, saya sudah sampaikan dakwah kepada mereka. Dipanggillah kaumnya, kaum yang didakwahi oleh para nabi tersebut. Lalu ditanya, apakah utusanku ini, rasulku ini telah menyampaikan risalahku kepada kalian? Umatnya ini nggak mau disalahkan karena kedurhakaan mereka dahulu. Lalu berbohong, berdusta kepada Allah, disangkanya Allah bisa dibohongi. Kata mereka, tidak pernah ada dakwah yang datang sampai kepada kami. Kembali ditanya Nabi tersebut, siapa yang menjadi saksi atasmu bahwa kamu sudah menyampaikan dakwah? Dijawab, Muhammad dan umatnya. Jadi kita nanti akan ditanya atas dakwah para nabi zaman dahulu. Benar nggak para nabi ini sudah berdakwah? Kita akan menjadi saksi. Walaupun kita tidak menyaksikan, tapi kita mengetahui bahwa para nabi itu telah menyampaikan risalahnya berdasarkan informasi yang kita dengar dari Al-Quran, dari hadis yang sahih. Dan itulah persaksian asy-syahadah itu adalah ikhbarul insan bima ya'lamuhu. Seseorang memberikan informasi ilmu yang diketahuinya kepada orang lain. Baik yang diketahuinya itu melalui penglihatan, pendengaran, penciuman, ataupun penelaahan. Itulah yang disebut dengan syahadah. Maka dipanggillah umat Muhammad SAW. Lalu ditanya, apakah para nabi terdahulu telah menyampaikan risalah kepada umatnya? Dijawab, iya, sudah menyampaikan. Ditanya lagi, wa ma ilmukum bidzalik, apa ilmumu? Dari mana tahu bahwa hal itu terjadi? Bahwa umat terdahulu telah didakwahi oleh para nabi. Bahwa para nabi tersebut sudah menyampaikan risalah Allah kepada mereka. Maka umat Nabi Muhammad SAW ini menjawab, telah mengabarkan kepada kami, nabi kami tentang hal itu. Bahwa para rasul telah menyampaikan risalah dan kami mempercayainya, meyakininya. Kan ada kan dalam Al-Quran kisah-kisah para nabi. Dan bagaimana respon umat yang didakwahinya. Ada surah khusus untuk itu, surah Al-Anbiya. Bahkan ada surah-surah yang diberi nama dengan nama para nabi. Ada surah Hud, ada surah Yunus, ada surah Yusuf, ada surah Ibrahim. Ya, itu kisah-kisah para nabi terdahulu. Walaupun nama suratnya bukan surat nabi, bukan nama nabi, tapi ada kisah-kisah para nabi di surat-surat yang terpisah-pisah. Dan kita meyakininya. Karena itulah kita berani bersaksi bahwa para nabi terdahulu sudah menyampaikan dakwahnya kepada umatnya. Maka inilah yang dimaksud dengan ayat yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 143. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Demikianlah kami telah menjadikan kalian sebagai umat pertengahan. Kalian di sini kita umat Islam. Untuk apa? Litakunu syuhada 'alan nas, agar kalian menjadi saksi atas manusia. Manusia yang mana? Manusia terdahulu. Manusia yang pernah dikirim para nabi sebelumnya kepada mereka. Wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida, dan kelak
Rasul Muhammad SAW akan menjadi saksi atas diri kalian. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, Rasul SAW bersabda, "Yud'a Nuhun yawmal qiyamah fayaqulu labbaik wa sa'daik ya Rabbi." Fayaqul hal ballagta? Fayaqulu na'am. Fayuqalu li ummati hal balagakum? Fayaquluna ma atana min nadhir. Fayaqulu man yashhadu lak? Fayaqulu Muhammadun wa ummatuhu. Fayashhaduna annahu qad balag. Fadzalika qawluhu wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, dipanggillah Nabi Nuh pada hari kiamat. Ketika dipanggil, Nabi Nuh menjawab, labbaik wa sa'daik ya Rabbi. Labbaik, kami memenuhi panggilanmu dengan senang hati wahai Allah. Allah bertanya, apakah kamu sudah menyampaikan risalah ke umatmu? Nabi Nuh menjawab, iya. Lalu Allah bertanya kepada umatnya, apakah Nuh sudah menyampaikan risalah kepada kalian? Dijawab, ma'atana min nadhirin. Tidak ada seorang pun pemberi peringatan kepada kami. Ngebohong tuh orang. Gak mau disalahkan. Disangkanya nggak akan kebongkar kebohongan mereka. Makanya Allah menyatakan dalam Al-Quran, yauma yab'atsuhumullahu fayunabbi'uhum bima 'amilu. Pada hari ketika Allah itu membangkitkan lagi mereka dan mengabarkan amal-amal yang mereka lakukan di alam dunia. Tapi apa yang tadi mereka itu berdusta atas amal-amal yang mereka lakukan di dunia. Karena nggak mau disalahkan. Termasuk apa yang diungkapkan di dalam hadis ini. Umat Nabi Nuh menyatakan, ma'atana min nadhirin. Belum pernah ada seorang pun pemberi peringatan kepada kami. Lalu Allah bertanya lagi kepada Nabi Nuh, may yashhadu lak, siapa yang menjadi saksi atas dirimu? Bahwa kamu dulu telah berdakwah menyampaikan risalah. Beliau menjawab, Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya. Lalu umatnya itu memberikan persaksian bahwa Nabi Nuh telah menyampaikan risalah, dan inilah yang dimaksud dengan ayat yang terdapat dalam Al-Baqarah 143, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Demikianlah kami telah jadikan kalian, hai umat Islam, sebagai umat yang wasat, umat pertengahan, agar kalian menjadi saksi atas manusia. Maksudnya manusia sebelum kalian. Dan Rasul akan menjadi saksi atas diri kalian. Inilah penjelasan yang menerangkan tentang adanya saksi pada hari kiamat. Para nabi akan menjadi saksi atas umatnya masing-masing. Kita akan menjadi saksi terhadap umat-umat terdahulu. Rasul SAW akan menjadi saksi atas diri kita. Tidak hanya antara Rasul dan umatnya, tapi bahkan benda-benda mati pun akan menjadi saksi. Tanah yang kita injak, bahkan siang dan malam atau waktu yang kita lalui, pepohonan, bebatuan juga akan menjadi saksi atas amal yang kita lakukan, baik yang baik ataupun yang buruk. Maka berhati-hatilah kita atas amal kita, karena kita tidak akan bisa mengelak di pengadilan Allah Azza wa Jalla yang Maha Adil nanti. Ya, cukup penjelasan ini sampai di sini dan kita masuki sesi tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Mangga. Syukron Ustaz atas penyampaian materi kajian di kesempatan pagi hari ini.
Untuk selanjutnya kita akan buka sesi tanya jawab. Bagi antum yang akan bertanya, kami persilakan bisa menghubungi kami di nomor telepon 02286862637 atau melalui pesan singkat di nomor 8112271476. Untuk yang pertama kita akan beri kesempatan kepada ibu-ibu peserta Zoom di Majelis Taklim Al-Ikhlas di Jati Bening Estate. Kami silakan Ibu. Naam, jazakallahu khairan. Ustadz, ada 2 pertanyaan sehubungan dengan kuburan. Pertanyaan pertama, apakah ada pengaruhnya terhadap si mayit atas kuburan yang dibongkar Ustadz? Jadi jasadnya dipindahkan, kemudian juga terhadap kuburan yang dirawat dan tidak terawat. Yang tidak terawat itu bahkan sampai hilang. Itu apakah ada pengaruhnya terhadap si mayit Ustadz? Baik. Iya, pertanyaan pertama, adakah efeknya kepada si mayit tentang 2 hal? Hal pertama digali dan dipindahkan. Hal yang keduanya tidak digali, tidak dipindahkan, dibiarkan begitu saja sampai hilang. Adapun yang pertama ya ada efeknya. Jadi kalau mayit sudah dikuburkan kemudian digali kembali, apa yang kita lakukan terhadap jasadnya mungkin karena kurang hati-hati, karena kasar, karena kita beranggapan sudah mati nggak bisa merasa, lalu terpatahkanlah tulangnya dan seterusnya. Iya, itu berefek kepada si mayit. Makanya dihukumi sama, mematahkan tulang mayit sama hukumnya dengan mematahkan tulang orang itu di saat hidup. Makanya hukum asal tidak boleh mayit itu dipindah. Hukum asalnya, kalau tanpa ada uzur apapun tidak boleh dipindah. Kecuali dalam keadaan yang memang mau tidak mau harus digali lagi, dipindah, maka tidak ada alternatif lain kecuali dengan cara demikian, maka baru dibolehkan, itu pun dengan sikap yang amat sangat hati-hati memperlakukan tulang belulang dari si mayit tersebut. Jadi hukum asal tidak boleh memindahkan mayit. Mayit sesama muslim. Adapun kalau mayit orang kafir ya pindahkan saja. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau umpamanya kuburan itu tidak dibersihkan, tidak dijaga, tidak dipiara sampai tandanya hilang. Ada batu yang diletakkan di atasnya hilang. Mungkin ada yang ngambil atau ada yang iseng. Berefek nggak kepada si mayit? Tidak akan berefek. Karena tidak ada yang dilakukan kepada jasad si mayit ataupun tulang belulangnya. Karena di bawah. Tidak tersentuh dia. Adapun hilang, bukan hilang kuburannya pasti ada masih. Cuma tanda-tandanya hilang. Mungkin tandanya itu batu nisan. Atau yang sekarang orang-orang menyebutnya dengan sebutan padung. Bukan batu nisan padung teh, tapi kayu biasanya. Kayu yang ditancapkan ada identitas si mayit, kadang ditulis nama, kadang kelahiran, kadang gelar tentu saja ya. Kadang tanggal kematiannya dan seterusnya. Namanya kayu, hancur. Kehujanan, kepanasan, hilang. Lalu tidak pernah ditengok, tidak pernah dibersihkan, lalu hilang. Hilang itu tandanya, kuburannya tetap masih ada. Mayatnya masih ada. Maka itu tidak masalah. Tidak akan berefek apapun kepada si mayat. Masalahnya paling-paling ya hukum yang berkaitan dengan kuburan nanti tidak bisa diterapkan lagi. Kita kan nggak boleh nginjak kuburan, melangkahi kuburan. Tidak boleh umpamanya mendirikan bangunan masjid di atas kuburan kemudian dipakai sholat di sana ya. Karena tidak tahu di sana ada kuburan lalu kita mendirikan masjid di atasnya, maka mungkin masalahnya di sana. Adapun ke mayit maka tidak ada efek ya. Wallahu a'lam. Silakan lagi.
Syukron Ustaz atas jawabannya. Barangkali masih ada Ibu? Nah, masih ada. Satu Silakan. lagi masih sehubungan dengan mayit, Ustadz. Bisakah kita menghukumi seseorang mendapatkan nikmat atau azab kubur berdasarkan kondisi jasad mayit yang sudah dikubur beberapa waktu kemudian dibongkar? Misal jasad mayit masih bagus, tidak ada bau sama sekali, maka kita bisa menghukumi si mayit mendapatkan nikmat kubur. Begitupun sebaliknya Pak Ustadz. Barakallahu fiik. Adapun apakah si mayit memperoleh nikmat kubur dengan melihat bahwa sudah puluhan tahun jasadnya utuh dan tidak ada penjelasan ilmiah? Tidak ada penjelasan ilmiah, baik umpamanya pakai cairan tertentu untuk mengawetkan jasad, balsem atau yang lain-lainnya, atau tidak dibungkus plastik, tidak pakai formalin gitu ya. Nah, pokoknya tidak ada penjelasan ilmiah. Tapi dia utuh. Mungkin dia mati syahid. Karena orang yang mati syahid akan tetap utuh jasadnya, tidak dimakan oleh binatang-binatang tanah. Ya, dia memperoleh nikmat kubur. Adapun kalau busuk, maka membusuk mah sesuatu yang pasti teralami oleh setiap jenazah. Karena proses yang alami akan teralami, termasuk oleh orang yang soleh. Yang kesolehannya itu umpamanya terbawa ke alam kubur, tetapi dia tidak mati syahid, dia tetap hancur. Tetap saja dia itu akan musnah nanti, kecuali satu bagian dari tulang ekornya yang tidak akan musnah. Sebab dari tulang ekor itulah nanti akan terbentuk kembali seluruh tubuhnya pada hari kiamat nanti. Jadi kalau busuk tidak menjadi, pasti orang ini diazab di alam kuburnya, tidak. Tidak semua yang memperoleh nikmat kubur utuh jasadnya, dan tidak semua yang hancur berarti memperoleh azab kubur, tidak ya. Yang utuh tidak akan termakan oleh tanah hanyalah dua jenis jasad saja. Pertama jasad para nabi, para rasul, dan yang kedua jasadnya para syuhada. Para nabi, para rasul, dan para syuhada ya dipastikan mereka memperoleh nikmat kubur. Adapun selain mereka seluruh jasadnya hancur, baik yang memperoleh nikmat kubur ataupun yang memperoleh azab kubur. Jadi kalau hancur kemudian bau busuk tidak berarti bahwa orang ini memperoleh azab kubur, tidak ya, karena itu proses yang sangat alami. Wallahu a'lam. Silakan lagi. Ya, naam, syukron Ustaz atas jawabannya. Kita buka sesi tanya jawab. Kami silakan yang akan nelpon di telepon 02286862637. Tadi sudah ada yang masuk. Silakan. Ya. Halo. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau tanya dengan temanya yaitu kesaksian daripada bumi, siang dan malam, dan semua saksi para rasul pun menjadi saksi pada hambanya ditanya oleh Allah. Saya mau bertanya, bagaimana caranya nanti kalau ditanya di akhirat supaya kita tidak lupa untuk menjawab pertanyaan itu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mulyono di Margahayu, barakallahu fiik. Bagaimana caranya agar kita tidak lupa menjawab pertanyaan di akhirat? Di akhirat nggak akan lupa, Pak. Walaupun sekarang di dunia seseorang umpamanya terkena penyakit pikun atau amnesia atau demensia Alzheimer, lupa terhadap apa yang dilakukannya, lupa terhadap apa yang dikatakan. Baru 5 menit yang lalu dia melakukan ini dan itu, udah lupa. 5 menit baru makan, masih kenyang. Udah makan belum? Udah 3 hari gak makan, padahal baru 5 menit yang lalu. Di dunia mungkin bisa terkena penyakit itu,
dan masih hidup beberapa tahun. Tapi di akhirat dan mati dalam keadaan pelupa di akhirat tetap dia tidak akan lupa. Ingatannya dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dia. Jadi tidak akan lupa. Kalau yang pertanyaan yang dimaksud oleh Pak Mulyono itu demikian, ya tidak akan lupa di akhirat. Adapun kalau yang dimaksud adalah bagaimana supaya bisa menjawab pertanyaan di alam kubur, ini beda. Di alam kubur ditanya tentang 3 hal. Rabbnya, agamanya, dan nabinya. Man rabbuk, wa ma dinuk, wa man nabiyuk. Dan menurut riwayat lain, wa ma amaluk, bagaimana amalmu. Ya. Nah, kalau itu bukan urusan hafalan. Itu pertanyaan itu tidak membutuhkan kemampuan menghafal untuk menjawabnya. Walaupun daya hafalnya kuat, daya ingatnya kuat, tapi amalnya busuk. Akidah tauhidnya menyimpang. Dia lalai abai terhadap agamanya. Dipastikan dia nggak akan bisa menjawab. Tapi kalau ketika di dunia tauhidnya lurus, lempeng, kuat, akidahnya mantap, amal ibadahnya bagus, amal solehnya juga mewarnai dari setiap kehidupannya. Maka walaupun dia pelupa, walaupun bodoh, walaupun ingatannya sangat jelek, dia akan bisa menjawab. Walaupun dia tidak cerdas waktu di dunianya. Tapi iman dan amal soleh, maka dia akan bisa menjawab pertanyaan di alam kubur. Dan itulah yang dimaksud dengan ayat yutsabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya fil akhirah. Allah akan memantapkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang mantap baik dalam kehidupan dunia ataupun akhirat. Ayat ini oleh Nabi SAW dibacakan ketika menerangkan tentang proses perjalanan jasad atau ruh seorang yang mati, baik muslim ataupun yang durhaka. Dan ketika menjelaskan seorang mukmin yang soleh di alam kuburnya, lalu memperoleh atau bisa menjawab pertanyaan di alam kubur secara benar, lalu Nabi SAW membacakan ayat ini. Ya, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Syukron Ustaz atas jawabannya. Kita kembali memberikan kesempatan kepada penelpon yang barangkali ada yang bertanya melalui telepon di nomor 02286862637. Atau dari Jati Bening Estate ada pertanyaan kembali Ibu? Sementara ini belum ada. Belum ada ya. Baik, kita angkat penelpon yang masuk. Halo. Halo. Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana Pak? Silakan Pak, udah masuk. Oh iya, ini kita mau tanya tentang perihal memelihara hewan ternak yang lepas. Ini siapa di mana Pak? Aceh, silakan Pak. Ya, hukum tentang binatang yang hidup di dalam kebun orang, binatang kita. Halo. Ya, terus boleh apa enggak gitu? Dari kecil hingga besar. Bagaimana tentang hukum binatang tersebut? Apakah boleh kita, apakah halal atau haram? Iya. Iya, Bapak dari Aceh barusan. Kalau kita punya kambing, nggak boleh kita lepas di kebun orang. Nanti habis semua tanaman di kebun orang tersebut. Dan kalau umpamanya habis atau rusak, si pemilik kebun ya bisa menuntut kita, ya. Karena kita pemilik dari si binatang tersebut. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau umpamanya kita yang menjadi pemilik kebun, ada orang sejak memiliki kambing dari anaknya. Anaknya itu dilepas di kebun kita sampai gede gitu ya. Halal nggak oleh kita diambil?
Karena si kambing itu gedenya dari tanaman yang kita tanam. Tidak boleh, tetap haram bagi kita. Tapi kita boleh menuntut pemilik si kambing tersebut kalau merugikan kita. Umpamanya menanam singkong habis nggak jadi. Padahal menanam singkong itu butuh biaya. Biaya beli benihnya, biaya membayar tukang kebunnya, mencangkulnya dan seterusnya. Habis mati semuanya. Maka kita boleh ajukan klaim, ya. Nah, bagusnya diantisipasi sebelumnya. Begitu kita melihat ada kambing masuk ke kebun kita, ya kita usir. Boleh kita keluarkan, boleh. Atau kita tuntun ke pemiliknya. Datang, ini kambing kamu di kebun saya, nanti tanam-tanaman saya bisa rusak semuanya, gitu aja. Bila perlu dipagar kebunnya agar tidak bisa dimasuki oleh binatang. Jadi yang jelas, kalau kita yang menjadi pemilik kambing, tidak boleh kita lepas di kebun orang. Nanti akan merusak semuanya. Dan ketika terjadi kerusakan tersebut, maka si pemilik kebun bisa aja menuntut kita. Saya tidak tahu dalam aturan hukum positif apakah ada pasal yang mengatur ini kemudian bisa diajukan ke pengadilan, dan mungkin apa ini masuk perdata atau pidana, mungkin perdata gitu ya. Ya jelas bisa diajukan klaim. Jadi kalau kita melihat kebun kita dimasuki kambing, ya udah langsung usir sebelum masalahnya semakin panjang karena kerusakannya semakin besar. Jangan dibiarkan. Nah, kita film, kita video itu kambing orang untuk dijadikan bukti di pengadilan biar rusak semuanya. Nah, itu tambah panjang. Udah lebih baik kita langsung antisipasi, keluarkan kambing itu dari kebun kita. Dan sebaliknya kalau kita pemilik kambing, ya jangan diabur. Diikat, kita cari makanan kambing sendiri, ngarit gitu rumput-rumputan, lalu kita bawa ke kambing kita baik dalam keadaan terikat ataupun di dalam kandang kita, ya. Yang jelas apabila kambing kita lepas ke kebun orang kemudian merusak, maka itu kesalahan kita sebagai pemiliknya. Wallahu a'lam. Silakan lagi. Ya, syukran Ustaz atas jawabannya. Dari Jati Bening barangkali sudah ada, Bu? Belum ada lagi. Belum ada. Baik, kita bacakan pertanyaan yang melalui pesan singkat yang masuk ke radio. Dari hamba Allah, Ustadz, kan ujian selalu datang dari orang terdekat dengan selalu menyepelekan sholat dan menutup aurat. Itu tidak penting, yang paling utama adalah akhlak. Ana selalu bilang kalau akhlak dan jilbab itu tidak ada kaitannya, alias nggak nyambung, karena dua hal yang berbeda. Ingin sekali membalas dengan semua ucapan-ucapannya. Kalau tidak istighfar, apa itu termasuk ujian yang sangat berat karena permulaan hijrah? Syukran Ustaz. Di sisi lain sangat berat berada di lingkungan yang bid'ahnya kuat atau syiriknya juga kuat. Barakallahu fika yang bertanya tadi. Pertama, memang hijrah itu aplikasi dari iman. Dan setiap ada peningkatan iman, pasti ada ujian yang muncul yang kadarnya lebih berat daripada sebelumnya. Tak beda dengan umpamanya pendidikan kita. Makin kita belajar, makin naik level kita di dalam dunia pendidikan, makin sulit ujiannya. Kalau nggak mau ada ulangan, nggak mau ada ujian, jangan sekolah. Kalau mau sekolah harus siap menghadapi ujian. Dan semakin tinggi level pendidikan kita, semakin berat ujiannya. Soal untuk SMP lebih berat daripada SD. Untuk SMA lebih berat lagi. Di SMA ada pelajaran kimia, di SMP SD nggak ada. Di SMA matematikanya ada integral, di SD SMP nggak ada. Lulus SMA ke perguruan tinggi, ya bukan ujian yang kayak begitu lagi, lebih dahsyat lagi.
Nanti sampai kelulusan dari kuliah ya harus membuat tugas akhir, membuat karya ilmiah, lalu diujikan di hadapan para dosen penguji, lebih berat lagi. Itu dalam dunia pendidikan. Nah, di dalam pelaksanaan agama tidak beda dengan itu. Makin tinggi iman kita, makin dahsyat ujiannya. Ahasiban nas ayusraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan berkata kami telah beriman padahal mereka belum diuji. Yubtalar rajulu ala hasbi dini fa in kana fi dini salamah zidalahu fil bala. Seseorang akan diuji berdasarkan kadar imannya. Makin hebat imannya, makin dahsyat ujian yang diberikan kepadanya. Jadi akhwat-akhwat begitu hijrah ya pasti mengundang komentar lah. Nah, salah satunya dari ucapan orang-orang bodoh yang gak ngerti agama, akhlak yang penting akhlak, bukan sholat dan jilbab. Jilbab gak ada hubungan dengan akhlak, sholat gak ada hubungan dengan akhlak. Itu perkataan orang bodoh tentang agama. Jilbab itu bagian dari akhlak. Salah satu cara berakhlak yang mulia ketika berinteraksi dengan orang yang menutup aurat. Siapa yang tidak menutup aurat ya tidak berakhlak. Kalau umpamanya ya peradaban, kecerdasan, akal, budi manusia tidak ada hubungannya dengan akhlak, tidak ada hubungannya dengan pakaian, bahkan umpamanya diukur dari seberapa bebas dia dalam berpakaian, yang paling berakal, yang paling berakhlak adalah para binatang kalau begitu. Mereka tidak pernah pakai pakaian. Binatang yang dipelihara juga kadang-kadang dipakai pakaian ya, monyet pakai baju, pakai celana, ada yang begitu. Nah jadi berjilbab menutup aurat salah satu bentuk nyata dari akhlak. Salah satu saja ya. Apakah sholat tidak ada kaitan dengan akhlak? Gede. Sholat itu buah utama dari sholat itu akhlak. Inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Keji dan mungkar itu akhlak yang buruk. Keburukan akhlak harus bisa terkikis, terhilangkan oleh sholat kalau sholatnya benar. Kalau sholat rajin, akhlaknya tetap bejat, menunjukkan sholatnya mardud, tertolak, tidak diterima oleh Allah dan diazab. Karena sholatnya asal-asalan ala kadarnya. Allah berfirman, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celaka orang yang sholat, yaitu orang yang lalai dari tujuan sholat, di luar sholatnya. Tujuan sholat adalah meraih kemuliaan akhlak. Tanha anil fahsyai wal munkar. Jadi kalau orang sholatnya rajin tapi tidak berjilbab, tidak berjilbabnya merupakan indikator bahwa sholatnya itu tertolak. Terkena dengan ayat fawailul lil musallin tadi. Demikian juga akhlak. Jadi berjilbab itu salah satu bentuk nyata dari akhlak. Kalau umpama kita sedang ngobrol berbicara, akhlak yang baik ketika berbicara apa? Bicara yang baik, ramah, sopan, santun gitu ya. Kemudian sambil tersenyum, sambil memperhatikan lawan bicara. Ini kalau sejenisnya. Nah itu adalah akhlak yang baik ketika berbicara. Nah akhlak yang baik ketika keluar rumah adalah menutup aurat kita. Jilbab itu salah satu bentuk nyata dari akhlak. Kalau umpama percuma berjilbab juga, kalau umpama masih iri, masih dengki, nggak percuma, jilbabnya tetap dipahalai, tapi yang harus diperbaiki adalah iri dengkinya itu. Jilbabnya harus dipertahankan. Saya mah walaupun memang tidak berjilbab sih, tapi saya mah nggak pernah iri dengki, nggak pernah menyakiti tetangga. Nah, dalam hal itu ya bagus, tapi tetap tidak berjilbabnya sebuah keburukan yang akan dihukumi dosa dan diazab atas hal itu ya. Berdasarkan hal itulah maka erat sekali kaitannya antara jilbab dengan akhlak, akhlak dengan sholat ya. Demikian wallahu a'lam. Silakan lagi.
Nah, syukron Ustaz atas jawabannya. Kita kembali ke Jati Bening. Barangkali sudah ada Ibu? Untuk dari Jati Bening sudah tidak ada pertanyaan lagi. Oh ya, terima kasih Ibu. Pertanyaan selanjutnya dari Bima Arji di Probolinggo. Ustadz, berdosakah saya jika saya sholat berpindah-pindah masjid? Soalnya ada hadis yang berbunyi, hendaknya seseorang sholat di masjid yang dekat dengannya dan jangan mencari-cari masjid lain. Hadis riwayat Ibnu Hibban dalam Al-Majruhin. Yang saya tanyakan, apa maksud dari hadis ini Ustadz? Barakallahu fiik. Al-Majruhin adalah orang-orang yang tercela, orang-orang yang dijarah. Para perawinya itu semuanya itu du'afa, dhaif. Hadis-hadis yang diriwayatkan dalam kitab Al-Majruhin itu semuanya dhaif. Tidak ada satupun yang sahih. Dan itu yang dikumpulkan oleh Imam Ibnu Hibban dan diberi nama Al-Majruhin, artinya itu hadis-hadis yang tercela, yang dhaif, yang perawinya tercela karena tidak memenuhi persyaratan sebagai sebuah hadis yang sahih. Adapun hukum melakukan ibadah di beberapa masjid yang berbeda, tidak masalah, tidak ada larangan yang sahih. Larangan dalam hadis tadi itu dhaif. Nah, kalau umpamanya kita ya sering bepergian, otomatis sholatnya di masjid yang berbeda nggak masalah. Nah sekarang kalau kita sedang tinggal di rumah kita, lalu ada beberapa masjid terdekat, jaraknya sama atau sedikit berbeda. Boleh nggak kita maghrib di sini, isya di sana, subuh di masjid lain? Nggak ada masalah. Cuma ada cumanya. Kalau umpamanya kita ya mengetahui bahwa masjid itu adalah masjid yang menegakkan sunnah, terus bacaannya bagus, imam bacaannya bagus, tajwid makhrajnya bagus, lagunya enak, sunnah juga tegak di sana, saya yakin akan terus langganan ke sana. Ngapain pindah-pindah ke tempat lain? Jangankan masjid itu, restoran aja umpamanya ya, restoran ini enak nih ya, harganya murah, bersih, nyaman, parkirnya juga luas, nggak ada umpamanya tukang parkir yang ngumpat, pas datang nggak ada, pas mau pergi tiba-tiba prit umpamanya, kan suka ada yang gitu ya. Nah, makanannya enak, walaupun harganya sedikit agak mahal, asal rasanya enak, itu akan jadi langganan. Ngapain pindah-pindah ke restoran lain yang belum tentu enak, atau yang sudah terbukti yang di sana-sana mah nggak enak. Nah, masjid tidak beda dengan itu ya. Umpamanya masjid-masjid yang lain, wah acak-acakan tuh safnya, renggang-renggang, walaupun tidak ada pandemi, ada anak-anak ribut, dibiarkan gitu ya. Imamnya cuek kepada makmum, bacaannya juga, aduh tajwid makhrajnya juga nggak benar. Apa betah kita sholat? Mungkin sekali seumur hidup di sana. Wah nggak akan sholat lagi di sana. Kacau umpamanya, nggak benar safnya, renggang-renggang dan bengkok-bengkok, anak-anak pada ribut, imamnya juga nggak benar bacaan. Nah ini nih yang benar di masjid ini. Jadi saya yakin akan demikian. Kalau ada masjid yang enak untuk kita sholat di sana, saya yakin tidak akan mau pindah ke masjid-masjid yang lainnya, karena kenyamanan dalam beribadah adalah prioritas bagi kita ya, menunjang kekhusyuan kita, baik terdekat ataupun agak sedikit jauh. Mungkin ada yang lebih dekat tapi wah di sini mah sholatnya kurang khusyuk, anak-anak pada ribut, imamnya juga cuek, tapi masjid agak jauh dikit tapi bagus, sunnah tegak di sana, imamnya juga bagus, lalu ke sana secara rutin, maka nggak masalah ya. Allahu a'lam. Terakhir ya. Terakhir, ada pertanyaan dari Ibu Mur di Ngawi, Jawa Timur. Ustaz, bolehkah kita berzikir dengan menggunakan biji tasbih? Iya, biji-bijian zaman dahulu sudah ada di zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kita melihat bahwa agama lain memakai biji tasbih untuk alat zikir mereka.
Agama Buddha atau Hindu atau agama lama yang di Tibet itu menggunakan biji tasbih untuk alat zikir mereka, alat ibadah mereka, kadang-kadang dikalungkan di lehernya. Di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah ada. Tapi Nabi alaihi salatu wasallam dan para sahabat tidak menggunakan itu sebagai alat untuk bertasbih. Yang beliau gunakan adalah ruas-ruas jari. Sebab ini yang kelak akan menjadi apa? Akan menjadi saksi pada hari kiamat. Fa inna khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi alaihi salatu wasallam. Kalau Nabi zikir menggunakan ruas-ruas tangan, iya itu yang kita ikuti. Bukan mengikuti yang lain. Tapi kan dengan biji tasbih lebih praktis. Ya lebih praktis dengan tangan. Tidak harus beli ya. Tidak harus bikin gitu. Tidak harus dibawa kemana-mana. Tangan menempel. Lebih dari segala segi ya lebih enak dengan tangan sendiri. Apalagi Nabi melakukan ini bagian dari syariat. Oleh karena itu tasbih bukan berasal dari agama Islam. Kalau orang berzikir dengan tasbih dengan keyakinan ini sunnah, maka tidak boleh. Ya ada sunnahnya dengan memakai biji tasbih ya. Nah kalau orang memakai biji tasbih untuk zikir karena dia nggak bisa menghitung. Nggak bisa menghitung dari 1 sampai 33 umpamanya. Satu-satunya cara kalau menggunakan dengan tangan juga bingung. Akhirnya dibuatkan. Dibuatkan apa ya? Alat sebanyak 33 agar dia ini bertasbih sesuai dengan jumlah ini. Nah salah satunya tasbih ini ada 33. Dan dia tidak bisa menghitung. Dan tidak diyakini sebagai bagian dari sunnah. Maka hanya sebagai alat bantu. Hanya karena dia tidak bisa menghitung, tidak masalah. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Cukup sampai di sini. Insyaallah kita akan jumpa kembali di bulan yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.